Halo teman-teman, pada video ini kami akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pembuatan salah satu natural product berupa bioetanol yang dibuat dari singkong. Sebelum kita melihat proses pembuatannya, kami ingin mengajak teman-teman mengenal apa itu bioetanol sebagai bagian dari natural product yang saat ini sedang banyak dikembangkan sebagai salah satu alternatif sumber energi ramah lingkungan. Pada dasarnya, natural product merupakan senyawa kimia yang secara alami dihasilkan oleh organisme hidup. Natural product ini secara luas dikembangkan untuk tujuan komersial, baik pada bidang kosmetik, suplemen makanan, hingga produksi produk pangan. Bioetanol sebagai salah satu natural product dihasilkan melalui proses fermentasi biomasa dari umbi-umbian oleh yeast atau ragi yang menghasilkan produk metabolit berupa etanol. Produk yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut kemudian didistilasi untuk mendapatkan alkohol yang murni. Jenis bioetanol ini dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Pada video ini, kami akan memperagakan cara pembuatan bioetanol yang berasal dari singkong. Mari kita simak bersama langkah-langkahnya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan bioetanol ini yaitu singkong, air, ragi, saringan, pisau, talenan, timbangan, blender atau food processor, panci atau wajan, kompor, wadah atau toples, dan set distilasi. Tahap 1. Persiapan sampel. Pertama-tama, singkong yang akan digunakan dipotong dan dikupas kulitnya menggunakan pisau. Selanjutnya, singkong yang sudah dikupas dibersihkan dari kotorannya sampai bersih. Setelah ditiriskan, timbang berat singkong bersih yang didapat. Sebagai contoh, kali ini kita mendapatkan sebanyak 488 gram singkong. Untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal, potong singkong menjadi potongan-potongan kecil lalu parut atau lumatkan singkong menggunakan food processor atau blender. Tahap 2. Ekstraksi pati singkong. Pada contoh ini, jumlah air yang digunakan sebanyak 4 kali berat singkong yang didapat atau sekitar 2 liter. Panaskan air menggunakan wajan dan kompor, kemudian masukkan sautan singkong setelah air mendidih. Lanjutkan pemanasan selama 30 menit sambil terus diaduk supaya tidak mengendap di bagian dasar wajan. Pada akhir tahap ini, semua pati dari singkong akan terlarut dalam air rebusan sehingga membuat air rebusan menjadi lebih kental. Setelah itu, saring bubur pati menggunakan saringan ke dalam wadah lain. Pada contoh ini, kita menggunakan toples bertutup untuk memudahkan penyimpanan dan mencegah penguapan. Pastikan suhu bubur pati yang tersaring mendekati suhu ruangan sebelum tahap berikutnya, yaitu proses penambahan ragi. Tahap 3. Penambahan ragi. Setelah suhu bubur pati sesuai, dilakukan penambahan ragi sekitar 1 sendok makan. Pastikan ragi sudah dilarutkan dengan sedikit air untuk memudahkan pencampuran dan memastikan ragi yang digunakan dalam kondisi baik. Aduk campuran ini, kemudian tutup wadahnya. Tahap 4. Penyimpanan untuk fermentasi. Penyimpanan dilakukan dengan mendiamkan campuran selama 3 hari pada suhu ruang. Pada proses fermentasi bubur pati ini, ragi akan mengubah gula menjadi etanol, karbon dioksida, dan produk sampingan lainnya. Tahap 5. Distilasi bioetanol. Pada hari ketiga, hasil fermentasi didistilasi menggunakan perangkat distilasi untuk memisahkan etanol dari campuran lainnya. Pemanasan dipertahankan suhunya sampai etanol terdistilasi pada suhu titik didihnya, yaitu 78 derajat Celcius. Etanol murni yang didapat kemudian diukur volumenya menggunakan gelas ukur. Pada contoh ini, bisa kita lihat bahwa distilat etanol yang didapat sebanyak 22 ml.
Setelah volume distilat didapatkan, dihitung yield fermentasi menggunakan perhitungan berikut untuk mengetahui perbandingan jumlah etanol yang dihasilkan terhadap jumlah bahan baku yang digunakan. Demikian video pembuatan bioetanol dari singkong. Teman-teman juga dapat mencoba berbagai macam jenis bahan baku lainnya untuk pembuatan bioetanol.